I got some motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Nirmala Putri selaku moderator dari kelompok B4 dengan judul presentasi Profil Wajah WF. Adapun tujuan kami membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah elemen struktur baja. Selanjutnya langsung ke materi. Pengertian baja itu sendiri, baja merupakan salah satu material yang sering dijumpai sebagai bahan bangunan dalam dunia konstruksi. Sebagai bahan bangunan, baja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memiliki kekuatan terhadap beban tekan maupun tarik, mudah dibentuk, keseragaman bahan, dan efisien waktu pada proyek konstruksi. Selain memiliki kelebihan, baja juga memiliki beberapa kelemahan, seperti mudah korosi, berkurangnya kekuatan akibat temperatur yang tinggi, dan harganya yang cukup terbilang mahal. Selanjutnya, profil baja WF adalah profil baja yang berbentuk I atau H yang dihasilkan dari proses cane panas, seperti contoh gambar di atas. Nah, keterangannya: H tinggi badan, B lebar plus, T1 tabel badan, T2 tabel plus, R radius sudut. Saya Didi Apriadin akan melanjutkan materi sebelumnya tentang baja WF. Pada umumnya, untuk konstruksi baja yang berat, misalnya kolom bawah dan gelaga jembatan, menggunakan baja profil WF karena baja profil ini memiliki stabilitas yang baik. Manfaat menggunakan baja WF untuk segala jenis konstruksi: 1. Memperkuat struktur pondasi bangunan. 2. Mampu menopang gaya gravitasi bangunan. 3. Lebih ringan dibanding konstruksi kayu. Kekurangan dan kelebihan baja WF. Adapun kelebihan baja WF adalah: 1. Material yang satu ini sangat tepat untuk menopang beban berat, khususnya beban TK dan beban tarik aksial. 2. Bangunan yang dihasilkan dari rangka baja atau besi WF ini umumnya lebih kuat dan kokoh karena struktur yang dinilai mampu dalam menopang beban bangunan baik gaya vertikal maupun horizontal yang ditimbulkan oleh gaya gravitasi bumi. 3. Rangka bangunan dengan material baja WF sangat cocok apabila dibangun pada konstruksi tanah yang cukup stabil. 3. Fleksibilitasnya cukup tinggi sehingga membuat bangunan yang menggunakan material ini menjadi lebih kuat dan tidak mudah roboh. Material baja ini tidak memerlukan biaya perawatan dan perbaikan yang tinggi. 5. Material yang satu ini juga memiliki bobot kurang dari 1 balok persegi dengan ukuran yang serupa, tetapi dapat menopang beban yang lebih besar, menjadikan lebih efisien. 6. Lebih ekonomis dan mengurangi waktu pengerjaan konstruksi. Selanjutnya, kekurangannya. Adapun kekurangan dari baja WF adalah: 1. Meskipun lebih kuat terhadap api jika dibanding dengan material kayu, material baja tetap rentan terhadap api karena dapat menurunkan kualitas serta kekuatan dari material itu sendiri, sehingga dibutuhkan alat perlindungan khusus. 2. Proses pengiriman material baja WF membutuhkan biaya yang cukup tinggi. 3. Dalam proses memasang atau pembongkaran, material yang satu ini memerlukan tenaga yang profesional dan ahli. 4. Baja WF rentan mengalami notcling atau penyok apabila menerima tekanan yang terlalu besar.
struktur bangunan yang menggunakan baja sebagai struktur utama. Sambungan baut berfungsi sebagai penyambung struktur baja satu dengan struktur baja yang lainnya, sehingga menjadikan sebagai sebuah konstruksi baja yang utuh. Pada pembuatan cantilever yang menggunakan baja wide flank sebagai elemen utama, disarankan baut yang dipakai sebagai sambungan adalah baut yang memiliki kekuatan tinggi. Berdasarkan SNI 1729 tahun 2015 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural, baut kekuatan tinggi dikelompokkan sesuai dengan kekuatan material sebagai kekuatan material. End-flat connection sering dipakai untuk sambungan antara balok dengan kolom ataupun balok dengan balok. End-flat connection sudah digunakan sejak pertengahan tahun 1950. Terdapat dua kategori end-flat connection untuk sambungan antara kolom dengan balok, yaitu sambungan semi kaku, hanya kuat terhadap geser atau biasa disebut dengan tipe partially restrained construction, dan sambungan kaku tahan terhadap momen atau biasa disebut dengan tipe fully restrained construction. Segwi 2013. Pada sambungan semi kaku, pastikan sambungan yang dipasang cukup fleksibel sehingga masih memungkinkan terjadinya rotasi pada ujung blok 7. Fleksibilitas dapat dicapai dengan pelat yang pendek dan tipis. Namun pada sambungan kaku butuh diperhitungkan untuk baut, ketebalan pelat, dan detail penjelasannya. Baik, saya akan melanjutkannya. Tata letak baut. Yang pertama, jarak. Jarak lubang baut ke tepi terdekat adalah 1,5 kali diameter lubang, dan jarak antar lubang baut adalah 3 kali diameter lubang dalam kurung SNI 03/1729/2000. Yang kedua, jarak tepi minimum. Berdasarkan SNI 03/1729/2002, jarak minimum dari pusat pengencangan ke tepi plat atau plat sayap profil harus memenuhi spesifikasi berikut. Tepi dipotong dengan tangan sama dengan 1,75 dB. Tepi dipotong dengan mesin sama dengan 1,50 dB. Tepi profil bukan hasil potongan sama dengan 1,25 dB. Yang ketiga, jarak tepi maksimum. Jarak dari pusat tepi tiap pengencangan ke tepi terdekat suatu bagian yang berhubungan dengan tepi yang lain tidak boleh lebih dari 12 kali tebal plat lapis luar tertipis dalam sambungan, dan juga tidak boleh melebihi 150 mm. Lanjut, jarak maksimum. Jarak antara pusat pengencangan tidak boleh melebihi 15 pt. Dengan TP adalah tebal plat lapis tertipis di dalam sambungan atau 200 mm. Pada pengencang yang tidak perlu memikat beban terfaktor dalam daerah yang tidak mudah berkarat, jaraknya tidak boleh melebihi 32 pt atau 300 mm. Pada baris luar pengencang dalam arah gaya rencana, jaraknya tidak boleh melebihi dalam kurung 4 pt plus 100 mm atau 200 mm. Baik, sekian dari kelompok kami. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.